Pemirsa, kembali lagi bersama saya Katarina Amelia di One News Bola. Edisi kali ini kita bahas sepak bola Asia. Kasus pemalsuan dokumen 7 pemain naturalisasi Federasi Sepak Bola Malaysia atau FAM kini memasuki babak baru. Media Spanyol Diario AS melaporkan klub La Liga Deportivo Alaves berpotensi menuntut FAM apabila pemain mereka Facundo Garces tetap dijatuhi sanksi. Informasi lainnya, pemirsa, Federasi Sepak Bola Thailand resmi memecat pelatih timnas Thailand Masa Tadaishi. Namun keputusan tersebut memicu kontroversi. Pemirsa, inilah One News Bola selengkapnya. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim bahwa FIFA siap memindahkan pertandingan Piala Dunia 2026 dari kota-kota di Amerika Serikat jika dinilai tidak aman. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengeklaim FIFA siap memindahkan pertandingan Piala Dunia 2026. Dari kota-kota yang berada di Amerika Serikat jika dinilai tidak aman. Pernyataan itu disampaikan Trump di Gedung Putih pada Selasa, 14 Oktober 2025. Ia merespons pernyataan wartawan soal kemungkinan pemindahan laga dari Boston, salah satu kota tuan rumah Piala Dunia 2026. Boston better clean up their act, that's all I can say. Although Johnny came all the way. Trump menilai Presiden FIFA Gianni Infantino dengan mudah mengakomodasi permintaan tersebut. Meski FIFA sebelumnya menyatakan bahwa pemindahan lokasi adalah wewenang Badan Sepak Bola Dunia itu. Komentar Trump muncul sehari setelah Presiden ke-47 Amerika Serikat itu bertemu Infantino dalam KTT perdamaian Gaza di Mesir. Infantino bergabung dengan lebih dari 20 pemimpin dunia yang membahas solusi damai untuk konflik di Timur Tengah. Sebagai informasi, Trump diketahui menjalin hubungan dekat dengan Gianni Infantino. Ia juga menunjuk dirinya sendiri sebagai Ketua Satuan Tugas Gedung Putih untuk Piala Dunia 2026. Selain Piala Dunia, Trump juga menyiratkan kemungkinan memindahkan ajang Olimpiade Los Angeles 2008 bila kota tersebut dinilai tidak siap atau tidak aman. Di tengah memanasnya konflik di Timur Tengah, klub sepak bola Spanyol Athletic Bilbao menyuarakan solidaritas kemanusiaan untuk Palestina melalui aksi simbolis sebelum laga La Liga melawan Mallorca. Klub sepak bola asal Spanyol, Athletic Bilbao, menunjukkan kepeduliannya terhadap rakyat Palestina yang terus menghadapi tekanan dari Israel dengan cara yang menyentuh. Dukungan Bilbao terlihat dari rilis klub resmi bertajuk Athletic Mendukung Palestina. Mari kita hentikan genosida, dalam bahasa Spanyol pada Jumat 3 Oktober. Klub yang bermarkas di San Mamés ini menegaskan sikap kemanusiaannya terhadap rakyat Palestina. Namun, dukungan Bilbao bukan hanya kata-kata saja. Klub yang dikenal menjunjung nilai-nilai sosial ini. Athletic Bilbao sebelum laga melawan Real Mallorca
dalam lanjutan La Liga pada Sabtu 4 Oktober malam, melakukan aksi nyata dalam bentuk dukungan untuk rakyat Palestina. Mereka mengundang 11 pengungsi Palestina yang kini tinggal di negara Basque akan diajak turun ke lapangan. Mereka didampingi Hani Talijeh, kapten pertama tim nasional wanita Palestina, sekaligus duta 125 tahun atletik, serta perwakilan dari UNRWA atau Badan PBB untuk pengungsi Palestina. Kedatangan mereka disambut tepuk tangan penonton sebagai simbol solidaritas dan harapan untuk perdamaian. Selain itu, Bilbao juga menampilkan visual menakjubkan di layar Stadion San Mamés yang menuliskan pesan kuat dari Yayasan Athletic Club. Atletik berdiri bersama Palestina, hentikan genosida. Momen ini diharapkan menjadi pengingat bahwa olahraga bisa menjadi jembatan kemanusiaan di tengah konflik. Ini bukan pertama kalinya Bilbao menunjukkan aksi solidaritas. Sejak 21 September, klub telah menjalin kerjasama dengan UNRWA melalui program yang membantu sekitar 8.000 anak pengungsi Palestina di Suriah. Melalui kegiatan pendidikan jasmani di 16 sekolah binaan UNRWA, proyek tersebut menjadi wujud nyata bahwa sepak bola dapat menyalakan harapan di tengah keterpurukan. Kasus pemalsuan dokumen 7 pemain naturalisasi Federasi Sepak Bola Malaysia atau FAM memasuki babak baru. Media Spanyol Diario AS melaporkan klub La Liga Deportivo Alavés berpotensi menuntut FAM jika Facundo Garcés tetap dijatuhi sanksi. Polemik dugaan pemalsuan dokumen pemain naturalisasi yang menjerat Federasi Sepak Bola Malaysia atau FAM terus bergulir dan kini menarik perhatian media internasional. Sejumlah media Eropa termasuk harian ternama Spanyol Diario AS menyoroti kasus tersebut dan menyebut klub La Liga Deportivo Alavés berpotensi menuntut ganti rugi kepada FAM apabila pemainnya Facundo Garcés tetap dijatuhi sanksi oleh FIFA. Seperti diketahui, pada 26 September 2025, FIFA secara resmi menjatuhkan sanksi berat kepada FAM setelah ditemukan pelanggaran terhadap pasal 22 Kode Disiplin FIFA terkait pemalsuan dokumen naturalisasi. Dalam keputusan tersebut, 7 pemain dinyatakan bersalah, yakni Facundo Garcés, Yon Irazabal, Hector Hevel, Joao Figueiredo, Imanol Machuca, Rodrigo Holgado, dan Gabriel Palmeiro. FAM dijatuhi denda sebesar 350.000 franc Swiss atau sekitar 7,3 miliar rupiah. Sementara masing-masing pemain dikenai denda 2.000 franc Swiss atau sekitar 41 juta rupiah dan larangan bermain selama 1 tahun di semua kompetisi, termasuk bersama klub mereka. Meski denda uang bisa dibayar, larangan bermain menjadi pukulan berat bagi para pemain dan klub yang menaunginya. FIFA memberikan waktu 10 hari bagi FAM untuk mengajukan banding sejak keputusan diumumkan. Laporan Diario AS menyebut
Garces hanya memiliki garis keturunan Malaysia dari kakek buyutnya, bukan kakek atau nenek seperti yang dipersyaratkan. Hal inilah yang membuat status naturalisasinya dipermasalahkan FIFA. Jika banding FAM gagal, maka Deportivo Alaves dikabarkan akan mempertimbangkan langkah hukum untuk menuntut kompensasi atas kerugian yang dialami klub. Dengan batas waktu banding yang hampir berakhir, peluang FAM untuk meringankan hukuman tampak kian tipis. Jika tak ada perkembangan baru, Garces dan 6 pemain lainnya dipastikan harus menjalani sanksi larangan bermain selama 1 tahun penuh. Federasi Sepak Bola Nepal resmi mengajukan banding ke FIFA untuk membatalkan hasil kekalahan 0-2 dari Malaysia pada kualifikasi Piala Asia 2. Langkah ini diambil setelah Badan Sepak Bola Dunia menjatuhkan sanksi berat kepada 7 pemain naturalisasi Malaysia. Federasi Sepak Bola Nepal resmi mengajukan banding kepada FIFA untuk membatalkan hasil kekalahan 0-2 dari Malaysia pada laga kualifikasi Piala Asia 2027 yang berlangsung di Johor pada Maret lalu. Langkah ini diambil menyusul sanksi berat yang dijatuhkan FIFA kepada 7 pemain naturalisasi Malaysia yang dinilai tidak memenuhi syarat membela tim nasional. Sebelumnya, FIFA menjatuhkan larangan bermain selama 1 tahun kepada 7 pemain naturalisasi Malaysia dan mendenda Federasi Sepak Bola Malaysia atau FAM sebesar $440.000. Sanksi itu dijatuhkan setelah ditemukan pelanggaran administratif terkait dokumen asal-usul pemain yang diduga dipalsukan agar mereka diakui memiliki keturunan Malaysia. Hasil investigasi menunjukkan bahwa tak satu pun dari ketujuh pemain tersebut memiliki orang tua maupun kakek nenek yang lahir di Malaysia. Namun, FAM membantah tuduhan itu dan menegaskan tidak pernah melakukan kecurangan secara sengaja. Salah satu pemain yang terseret dalam kasus ini adalah Hector Hevel, pencetak gol pembuka kemenangan 2-0 Malaysia atas Nepal. Hevel juga tampil saat Malaysia mengalahkan Vietnam 4-0 pada laga kualifikasi Piala Asia 2027 Juni lalu. Dengan sanksi tersebut, status seluruh pertandingan yang melibatkan 7 pemain naturalisasi kini dalam sorotan. Bila banding yang diajukan Nepal diterima, hasil pertandingan kontra Malaysia bisa dibatalkan atau bahkan diubah menjadi kemenangan untuk Nepal. Kondisi ini berpotensi mengubah klasemen sementara grup F kualifikasi Piala Asia 2027, di mana Malaysia kini memimpin dengan 12 poin, disusul Vietnam 9 poin,
Laos 3 poin, dan Nepal di posisi terbawah tanpa poin. Keputusan akhir FIFA masih dinantikan dan berpotensi membawa dampak besar terhadap peluang setiap tim untuk lolos ke putaran final. Raksasa Serie A Juventus tengah diselidiki UEFA atas dugaan pelanggaran aturan keuangan atau financial fair play. Klub asal Turin itu mengungkapkan bahwa hasil investigasi akan dipaparkan dalam laporan keuangan pada rapat pemegang saham tahunan. Raksasa Serie A Juventus saat ini tengah diselidiki oleh Badan Pengatur Sepak Bola Eropa atau UEFA atas dugaan pelanggaran aturan keuangan. Klub yang berbasis di Turin itu mengumumkan bahwa laporan keuangan terkait investigasi tersebut akan disampaikan pada rapat pemegang saham tahunan yang dijadwalkan 7 November 2025. Menurut Juventus, UEFA telah menginformasikan pada 18 September 2025 bahwa proses investigasi dibuka. Untuk menilai kemungkinan pelanggaran regulasi pendapatan sepak bola atau financial fair play selama periode 2022 hingga 2025. Klub dengan julukan Sinyonya Tua itu menyebut putusan dari penyelidikan tersebut diperkirakan baru akan keluar pada musim semi tahun depan. Juventus juga memperingatkan bahwa investigasi ini berpotensi memicu sanksi ekonomi maupun pembatasan kegiatan olahraga, termasuk larangan mendaftarkan pemain atau denda administrasi. Regulasi pendapatan sepak bola UEFA membatasi klub agar tidak mengalami kerugian lebih dari 60 juta euro dalam periode 3 tahun berturut-turut. Meski batas ini bisa meningkat hingga 10 juta euro per tahun. Tambahan jika klub memenuhi 4 kriteria yang menunjukkan kesehatan keuangan yang baik. Dalam catatan kinerja musim ini, Juventus menempati posisi kelima klasemen Serie A dengan 12 poin dari 6 pertandingan, hasil dari 3 kemenangan dan 3 imbang. Klub yang dikendalikan keluarga Agnelli selama hampir 1 abad itu mencatat kerugian sebesar 58 juta euro untuk tahun fiskal yang berakhir 30 Juni 2025. Dan sejak musim 2016-2017 terakhir kali mereka mencatat laba bersih tahunan.
Federasi Sepak Bola Thailand resmi memecat pelatih timnas Thailand Masatada Ishi. Namun keputusan tersebut memicu kontroversi setelah Ishi mengaku telah diberhentikan secara sepihak tanpa pernah menandatangani surat pemutusan kerjasama. Federasi Sepak Bola Thailand atau FAT resmi memutus kerjasama dengan pelatih timnas Thailand Masatada Ishi. Pengumuman tersebut disampaikan langsung melalui akun media sosial resmi Federasi Sepak Bola Thailand. Dalam pernyataannya, FAT menyebut keputusan ini diambil karena adanya perbedaan visi dengan Ishi. Selain juga karena hasil tim yang dinilai kurang memuaskan. Selama menukangi Thailand, pelatih asal Jepang itu hanya mencatat persentase kemenangan sekitar 53%. Sementara itu, tak lama setelah kabar pemecatan beredar, Masatada Ishi akhirnya angkat bicara. Pelatih asal Jepang tersebut menjelaskan bahwa pada Selasa 21 Oktober 2025 dirinya memang melakukan pertemuan dengan FAT untuk membahas hasil laga FIFA Matchday Oktober melawan Taiwan yang berakhir dengan 2 kemenangan Thailand, masing-masing 0-2 dan 1-6. Namun dalam pertemuan tersebut, Federasi Sepak Bola Thailand secara tiba-tiba menyerahkan surat pemutusan kerjasama. Ishi mengaku sempat meminta waktu untuk mempertimbangkan keputusan itu. Dirinya pun terkejut ketika mengetahui FAT mengumumkan pemecatan secara sepihak, padahal surat tersebut belum ia tanda tangani. Sehingga pelatih berusia 58 tahun itu menilai langkah Federasi Sepak Bola Thailand tidak jujur. Namun, Masatada Ishi tetap menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukungnya selama menangani timnas Thailand. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Saya Katarina Amelia dan seluruh tim yang bertugas mengucapkan sampai jumpa di One News Bola berikutnya. Setiap hari pukul 9 malam hanya di channel YouTube TV One News Scout.